setia mendampingi, menemani beliau sejak dia kecil. Sayyidina Anas sejak dia masih anak-anak, dia ngiring Nabi, ya. Dia ikut Nabi, dia mengabdi kepada Nabi, menjadi pengiring Nabi itu sejak dia masih kanak-kanak, ya. Jadi dasarnya suatu ketika Nabi pergi sholat ke masjid, ya. Pergi sholat ke masjid, pulang dari sholat, ya, di tengah jalan dia jumpai anak-anak pada bermain, ya, namanya anak-anak sudah biasa. Nah, termasuk di situ di dalamnya, di tengah anak-anak itu ada juga Sayyidina Anas. Nah, kemudian begitu melihat Nabi, Sayyidina Anas langsung mendekati Nabi dan bersalam. Dan kemudian Nabi mengajak Sayyidina Anas ke rumahnya, ke rumah beliau. Nah, sejak itu beliau terus mendampingi Rasulullah SAW sejak dia kecil sampai dia dewasa, sampai dia dewasa, sehingga Sayyidina Anas ini termasuk sahabat yang paling banyak menceritakan, meriwayatkan hadis, karena dia sejak kecil menemani, sehingga jejak Nabi, jejak langkah Nabi, pola kehidupan Nabi, ya, hampir semuanya diketahui, dipahami, dilihat oleh Sayyidina Anas, ya. Nah, kan dia tidur juga tinggal di rumahnya Nabi, sehingga bagaimana kehidupan Nabi hampir hafal dia Sayyidina Anas ini. Maka dia banyak menceritakan hal ihwal Nabi, ya, tata cara hidup, pola hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, satu diantaranya di sini, ya, bagaimana kehidupan Nabi terkait dengan siwak. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu menceritakan, qala Rasulullah SAW pernah bersabda, kata Sayyidina Anas. Apa sabda Nabi? Aksartu alaikum fis siwak. Ya. Nabi pernah mengatakan, ya, kata Sayyidina Anas, aku sangat sering, sangat banyak, yang sangat sering memerintahkan, menyuruh kalian untuk bersiwak. Jadi tidak sekali dua kali Nabi mengajarkan, memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk selalu bersiwak, menggosok gigi dengan kayu siwak, ya. Jadi kenapa selalu Nabi sering memerintahkan itu, menyuruh itu? Karena sangat besar fadilahnya, kelebihannya, manfaatnya. Kalau kurang-kurang, tidak mungkin beliau, bahasa kita, teteh cece disuruh. Tapi saking besar manfaatnya, ya, jadi maka Nabi sangat sering, ya. Di antaranya, ya, di antara fadilahnya tadi itu, kelebihannya bersiwak, menggosok gigi dengan siwak ini. Jadi kita katakan kemarin, pertama untuk membersihkan gigi, kemudian yang kedua, ya, untuk menyegarkan mulut supaya mulut kita tidak berbau yang tidak sedap, ya. Yang ketiga, ya, untuk menyehatkan gigi dan gusi, sehat, gigi kita sehat, ini karena kandungannya dia mampu membunuh bakteri-bakteri yang ada di mulut kita. Mulut kita bau itu karena bakteri. Nah, kalau kita rajin bersuci, ya insya Allah, ya, bau mulut kita tidak akan menjadi tidak segar. Ya. Kemudian yang keempat, fadilahnya juga, ya, mendatangkan ridho Allah, keredaan Allah. Ya. Yang selanjutnya fadilahnya juga bagi pelajar, ya, kalau dia bersiwak sebelum mulai belajar itu insya Allah dia akan cerdas, akan mencerdaskan otak, ya, cepat hafal, cepat paham, dan tidak cepat hilang hafalannya, ya, pemahamannya. Itu fadilahnya. Yang maka para ulama selalu, ya, selalu sebelum membaca kitab, sebelum mengajar, sebelum menulis kitab, lalu beliau bersiwak dulu, ya.
Itu. Jadi antara lain tadi itu untuk mencerdaskan otak. Ya. Ini apa kandungannya. Itu sebabnya di awal hadis itu Nabi mengatakan laula an asyqa ala ummati, kalau saja saya tidak khawatir akan berat untuk umatku, kata Nabi, maka akan kuperintahkan, kewajiban dia bersiwak setiap dia akan sholat, memulai pekerjaan yang bagus, akan saya perintahkan supaya bersiwak. Tapi Nabi mengatakan ya, itu mungkin akan menjadi berat nanti, terutama bagi umat beliau yang di luar Jazirah Arab, di luar kota Mekah Madinah, di mana tidak ada tumbuh kayu siwak. Ya, dia kayu siwak itu hanya bisa tumbuh di sana, ya, tidak ada di sini. Maka ya, siwak-siwak itu yang dijual di toko itu didatangkan dari sana, ya, didatangkan dari Timur Tengah, dari Arab. Ya. Jadi Nabi mengatakan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda fi'i ma'akul li sholatin. Ya, kalau saja saya tidak khawatir dia akan memberatkan umatku, maka akan kuwajibkan dia bersiwak. Ya. Setiap dia akan sholat kata Nabi. Tapi saya khawatir dia berat, susah, maka saya tidak wajibkan. Tetapi sangat ya, dianjurkan, bahkan berkali-kali dianjurkan. Ya, jangan lupa siwak, ya, sering-sering bersiwak, ya. Itu kata Sayyidina Anas menceritakan bahwa aksartu alaikum bisiwak, saya sangat banyak memerintahkan kalian, menyuruh kalian untuk bersiwak, tapi hanya tidak diwajibkan saja. Rawahul Bukhari, hadisnya hadis sahih. Itu jadi kebiasaan Nabi seperti itu ya, harus kita tiru, harus kita contoh, ya, harus kita contoh supaya kita dapat melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintahkan kita dalam Al-Quran mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW untuk kalian uswatun hasanah, ikutan yang paling baik, ya, idola, model, ya, model yang paling baik, paling tepat untuk diikuti. Ya. Tapi sekarang ini kan kita kadang-kadang lebih mengidolakan orang-orang yang ya, bukan seharusnya menjadi panutan, ya, seperti artis-artis, ya, itu yang kita ikuti kan, ya, ya. Jadi padahal ya, kalau artis-artis itu dia penampilannya seperti itu, kenapa? Karena mendatangkan uang banyak, ya, yang banyak, dan dia biayanya banyak, besar, bermix segala macam lah dia atur dirinya, ya, karena itu mendatangkan uang, ya. Gitu ya, pelawak-pelawak itu kan macam-macam dia atur dirinya, ya, yang tidak, kadang-kadang kita anggap kayak orang gila saja, tetapi itu mendatangkan uang bagi dia. Kita tiru dia, apa yang kita dapatkan? Tidak ada. Ada. Ya, contohnya kayak si Sule misalnya, ya, diatur rambutnya kayak apa gitu, ya, ya. Tapi itu dengan sekali dia tampil saja puluhan juta dia dapat, hanya beberapa menit saja tampil di TV dapat puluhan juta. Kalau kita tiru caranya Sule, ya, apa yang kita dapat? Tak ada, ya. Haji bolot gitu, bikin dirinya jadi orang tuli, kedok, ya. Sekali tampil dapat sekian puluhan juta, bahkan ratusan juta. Kita ikut seperti itu, apa yang kita dapat? Tak ada, ya. Tapi kalau kita ikut cara Rasul, makan, berdoa, tidur, berdoa, ikut cara Nabi kebiasaannya, apa yang kita dapat? Pahala. Iya, jadi maka Allah mengatakan model yang paling tepat untuk kita ikuti dalam kehidupan kita adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi dari sejak bangun tidur sampai tidur kembali, ya, semua itu ada dicontohkan kita oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita ikuti supaya kita dapat pahala di akhirat, kebaikan di dunia. Insya Allah kalau kita mengikuti cara Nabi, ya, di dunia kita akan disenangi oleh orang, disenangi oleh Allah, ya, di akhirat kita dapat pahala. Nah, itu jadi hadis-hadis tadi itu tentang pola tata cara kehidupan Rasulullah yang itu tadi terkait dengan bersiwak saja, bersuci, ya, dan tata cara lainnya. Nanti ya kita upayakan kita mencari, ya, kita mempelajari tata cara pola kehidupan Rasul supaya bisa kita ikuti dan supaya kita bisa mencintai Rasul. Ya, kita cerita-cerita Nabi, kita bahas cerita Nabi yang ada dalam kitab, dalam hadis, untuk kita pahami supaya menyimpul rasa cinta kita dan supaya kita bisa mengikuti cara Nabi. Karena sekarang ini kita sudah banyak meninggalkan cara Nabi, ya. Kalau orang-orang tua kita dulu, ya, tidak banyak ilmunya tentang agama, tetapi pola kehidupannya banyak meniru cara Nabi. Cara makan, cara minum, cara bicara, itu orang-orang tua kita dulu itu, ya, kita diajar dengan cara dongeng-dongeng dulu sama orang-orang tua kita, tetapi itu adalah, ya, hal-hal yang tidak bertentangan dengan agama. Nah, ternyata setelah kita baca, kita baca hadis, ternyata itu semua adalah cara-cara yang diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Jadi mudah-mudahan hadis-hadis Nabi tadi itu, cerita-cerita itu bisa kita pahami dan tentu bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan, ya, kita hidup dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri dengan kita bersama-sama memohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa mudah-mudahan Allah SWT senantiasa melimpahkan taufik hidayah, inayah, ridho, maghfirah dan kasih sayangnya kepada kita, kepada kedua ibu bapak kita, kepada guru-guru kita, keluarga kita, kepada masyarakat kita, dan kepada seluruh umat Islam. Kita mohon semoga Allah SWT mengaruniai kepada kita dan kepada mereka umur panjang dan kesehatan yang sempurna fi ta'atillah, umur panjang dan kesehatan yang sempurna fi ta'atillah. Mudah-mudahan kita dan semua guru kita, orang tua kita, diberikan karunia rezeki yang banyak, halal dan barokah, menjadi bekal kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang sudah menuntut ilmu, mudah-mudahan diberikan ilmu yang banyak, ilmu yang barokah, ilmu laduni, ilmu yang bermanfaat bagi diri kita, bermanfaat bagi masyarakat kita, keluarga kita, masyarakat kita, bermanfaat bagi agama kita dan bangsa. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita menjadi orang-orang yang senantiasa tekun sabar dan ikhlas istiqamah dalam beribadah, tekun sabar dan ikhlas istiqamah dalam menuntut ilmu, tekun sabar dan ikhlas istiqamah dalam berjuang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa salah kita, dosa salah kedua ibu bapak kita, dosa salah guru-guru kita, keluarga kita, masyarakat kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan kesenangan, kemenangan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan itu dijauhkan dari segala macam mara bahaya, bencana, fitnah dunia, fitnah kubur dan akhirat. Mudah-mudahan Allah SWT juga mengampuni dosa salah semua orang-orang yang pernah berjasa di pondok pesantren kita ini, yang pernah mengabdikan dirinya, melimpahkan harta benda, tenaga dan pikirannya. Mudah-mudahan semuanya dosa salah diampuni, ibadahnya diterima. Yang masih hidup mudah-mudahan bisa karunia panjang umur,
murah di dalam barakah hati iman mati dalam iman. Yang sudah meninggal dunia mudah-mudahan mendapatkan kebahagiaan di dalam kuburnya, mudah-mudahan dijadikan kubur yang menjadi taman-taman surga. Semoga Allah SWT menjadikan kalau kita ini menjadikan kepada ni'am dengan makmurah, amin. Mudah-mudahan Allah menerima segala doa dan permohonan kita, menyampaikan segala hajat niat dan cita-cita kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang pada penyakit salihah disirril secara khusus kita baca untuk kedua ibadah bapak kita masing-masing, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Allahumma lupa. Sekian dan terima kasih. Salam. Kita tutup dengan kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Yang Mbak Andin yang montong-montong itu kembali lagi ke asrama ya. Mulai hari ini kembali ke silakan duduk kembali. Majuan semua. Ingat, yang ribut, yang laki pidato, yang ribut. Majuan. Perhatikan semua. Untuk yang kelas 1 komisaris angkat tangan. Kelas 1. Sendak, mbak basket. Komisaris. Kacang 2 ya. Sampai selesai. Kelas 2. Kelas 2 2 orang. Kelas 2. Siapa satu? Begitu juga kelas 3. Kelas 3 2 orang nyapu. Jihad terus Azmi lapangan. Sudah jangan ribut. Wah. Kelas 8 nih, siapa mana kelas 8? Kelas 8 yang punya komisaris. Coba ini Adrian. Suruh maju aja Adrian. Itu yang pidato di sana yang pidato. Komisaris sana. Ayo Danu, angkat meja bang. Ayo di kanan Bahwil. Firly. Tormolana. Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Muhammad sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, Bapak Ibu Dewan Guru yang sama-sama kita hormati. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat melaksanakan salah satu salah satu kewajiban kita sebagai seorang anak, yaitu menuntut ilmu yang mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kita itu dalam menuntut ilmu, kita itu harus dalam keadaan suci. Bagaimana cara kita bersuci? Tentu dengan cara kita berwudu. Apabila kita sudah berwudu, maka ilmu itu akan cepat kita pahami. Ya. Siapa yang belum wudu untuk yang laki, angkat tangan. Yang belum wudu, angkat tangan. Jujur. Sorry molan, jujur deh. Baris suruh sembahyang, tarik bersembahyang terus. Deh. Seperti yang kemarin itu selesai ngaji disuruh sholat duha, semuanya langsung sholat. Nah, jadi saya mohon pada anak-anakku nanti di rumah itu silahkan ambil air wudhu agar ilmu itu mudah kita pahami. Begitu banyak orang-orang yang rajin untuk ilmu samping giat belajar, banyak sekali kita temukan anak-anak itu rajin belajar di sekolah yang favorit, namun hasilnya omong kosong. Dia ada guna. Apa penyebabnya? Oh, gara-gara dia itu tidak benar cara menuntut ilmu. Itu yang pertama adalah wudu. Coba siapa yang bisa? Berapa jumlah rukun wudu? Berapa? Nah, yang pertama adalah niat. Apa yang berniat wudu? Nawaitul wudu'a li raf'il hadasi asghari lillahi ta'ala. Yang wudu lakukan simple. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Begini. Bisa diucapkan maupun bisa juga didapatkan dalam hati itu bunyi niat dulu. Itu yang pertama. Yang kedua rukun wudu adalah membasuh muka. Tak kedua membasuh muka. Yang ketiga yang mana? Yang ketiga? Membasuh tangan. Terus yang ketiga, yang keempat? Mengusap kepala. Terus yang kelima? Membasuh kaki. Dan yang terakhir adalah tertib. Itu merupakan rukun wudu. Apabila rukun wudu itu tidak dilaksanakan, maka wudunya itu batal. Yang terakhir kali adalah tertib. Mana maksudnya tertib? Oh, yang duluan itu harus dikerjakan secara berurutan. Maksud didik besok naik dulu angkut ke basuh muka, itu tidak. Ya. Di samping rukun wudu ada juga yang namanya sunat wudu. Sunat wudu. Ya siapa yang laki? Mana yang dikatakan sebagai sunat wudu?
Sunat wudu itu yang pertama adalah membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, membasuh tangan. Yang ketiga, berkumumuh tak ketelung dia. Ni berkumumuh tak keempat. Membasuh hidung atau lubang hidung? Membasuh lubang hidung. Berbeda kan? Terus yang kelima adalah mana yang kelima? Telinga. Terus yang keenam dilakukan sebanyak 3 kali. Berarti mun dalam keadaan darurat kudu baru sekali bisa kan bisa melakukan hukum wudu itu cuma satu kali. Contohnya seperti yang setiap siang kan dengar bau berpoin sekali lagu Ustaz secara menyeluruh ya kan. Terus tangan sekali ini terus juga kaki. Selanjutnya adalah yang sunat wudu. Mana sunat wudu? Sunat wudu. Nah, harus kita Osok sudah jama-jama di wudu sambil osok di wudu sambil sambil kita osok ya nih. Terus yang terakhir adalah membaca doa wudu. Apa yang wudu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Barulah wudu kita itu menjadi sempurna. Ingat deh, yang tadi masa menurut rukun wudu. Yang namanya rukun wudu itu yang pertama adalah niat. Harus berniat baik dilapaskan maupun dalam hati, baik yang ringkas maupun sempurna. Contoh yang ringkas adalah nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Selanjutnya basuh muka, tangan, terus kaki, mengusap bulu, yang terakhir adalah tertib. Selanjutnya kalau sunat itu, kalau rukun wudu itu apabila kita laksanakan, apabila kita tinggalkan, maka kita itu berdosa atau wudu kita itu tidak sah. Itu namanya rukun. Itu namanya rukun. Kalau sunat itu apabila kita mengerjakannya dapat pahala, sedangkan apabila kita meninggalkannya tidak dapat pahala, tidak bisa menggugurkan pahala dari wudu. Itu yang pertama mengenai wudu. Itu pada anak-anakku besok pagi. Dinding laos yang laki, yang perempuan juga usahakan praktikkan cara berwudu yang benar dan baik agar tidak sia-sia. Nah, itu doang mungkin arahan yang perlu saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Memang
materi ini dari sejak dunia MI sampai SMK bahkan sampai perguruan tinggi harus kita saling mengingatkan, harus kita saling mengingatkan agar kita itu berusaha untuk melaksanakannya dengan sempurna. Kurang yang perlu saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Selanjutnya doa. Mele, dia pernah jadi MC ini. Itu gunanya MC, sisi mele. MC itu yang berkuasa. Pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Paris SMK. Enggak, Paris. Ayo Paris, maju Paris. Dengan membaca selawat nada kain. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa an tu'ammirana batal wadani wa batal banati bi furu'ihima ila yaumiddin wa an tansurana wa وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت اللهم وفهم ما لم نفهم وزدنا علما والحقنا اللهم استر عيب شيء عني ولا تظهر بركة علمه مني رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita sama-sama menyanyikan salah satu lagu perjuangan andalan Maulana Syekh, yaitu Patah Sasa. 1, 2, 3 Hayya Ghanuna Sidana Ya Patah Sasa di Indonesia
يدلنا على الوفاء تستعيذ بنا يحيى لا نبالي لا نبالي من يسعى لمعالي لا يخشى منه Indonesia anti ramzul ittihadi ya ittihad sasak Indonesia ilal aman sirwatu bali lakil bidaya ittihadi ya ittihadi. Selanjutnya latihan pidato satu orang yang akan disampaikan oleh Al-Farizi. Atas Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita atas hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, yakni bisa sempat hadir di tempat yang mubarak ini. Alhamdulillah. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari kegelapan menuju keterangan, dengan kata lain minal zulumati ilan nur. Sebelum saya melanjutkan pidato saya akan memberikan judul, yakni Salat adalah tiang agama. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi umat Islam wajib sholat, karena sholat itu karena kamu tidak bisa sholat, makanya kamu tidak bisa pidato sholat. Terus sehat, jadi sama kamera. Kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk sholat, apa enggak? Bagian salah ya. Masa sholat itu ada bagian salah itu. Terus. Mana Torik? Hah? Terus. Selama enggak jadi sekali. Tahu pidato.
Wira, ganti dia Wira. Wira, kamu maju, ganti dia. Kamu berdiri di sana. Terus Wira. Terus. Sholat. Ayo, apa itu sholat? Ada yang bisa tidak dengar sholat? Terus. Wira. Angga, maju Angga. Tengah. Ayo, tetap sholat, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita berribu-ribu macam nikmat, yakni nasihat sempat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah mubarakah ini. Kedua kalinya selawat serta salam atas junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang menyerang dengan kata lain dengan zulumat ila nur. Sebelum saya melanjutkan pidato saya akan memberikan judul Ayo, kita turun ini. Apa judulnya? Mana Ismi? Mana Ismi? Hah? Mana Ismi? Kelas. Kamu lanjut ke Ismi. Apa materinya? Mana? Langsung pidato, kita di awal. Ini sudah berapa kali saya ingatkan seragam kalian. Hafalkan dari tahun-tahun yang lalu. Terus, mulai Ismi. Ayo, mulai. Ayo. Mi, ada depan Mi. Moli, ganti Moli.
Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang pengertian sholat. Pada perjalanan Nabi Muhammad SAW yang disebut dengan Isra Mi'raj dari bumi ke Sidratul Muntaha, pada awalnya sholat ada 50 waktu sehari semalam, namun disederhanakan menjadi 5 waktu. Maka oleh itu tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Dalam sebuah hadis yang artinya sebaik amal-amal kebaikan, sebaik amal-amal perbuatan adalah orang yang mengerjakan sholat. Oleh karena itu tidak ada orang-orang yang meninggalkan sholat di sampingnya dianggap oleh kekafiran, maka tidak ada langsung untuk meninggalkan sholat karena sholat adalah tiang agama. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.